Jadi sini semua sekali. Yang kedua itu mengidentifikasikan bahaya dan penilaian risiko atau yang sering dikenal dengan manajemen risiko. Dan yang ketiga JSA atau Job Safety Analysis. Untuk materi udah dibaca belum Pak kemarin malam? Kita buka dengan materi yang pertama dulu, safety meeting, atau yang ada di unit kompetensi ketiga terkait melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Oke, penjelasan arti dari safety talk dan safety meeting. Ada lagi yang namanya safety committee meeting. Kemarin sudah kita bahas, safety talk itu adalah pertemuan kelompok antara satu pengawas dengan bawahannya langsung, atau antara pengawas langsung dengan bawahannya. Kemudian kalau safety meeting adalah pertemuan beberapa pengawas ataupun beberapa tenaga kerja dalam satu departemen. Nah, untuk yang namanya safety committee meeting, pertemuan dalam satu perusahaan, misalnya beberapa superintendent, supervisor, manager, HSE, dan lain-lain. Biasanya untuk safety committee meeting yang dibicarakan adalah terkait penyusunan RKAB tahunan atau program K3 tahunan, atau mungkin pembicaraan yang perlu yang namanya pertemuan manajemen. Group meeting ataupun pertemuan kelompok biasanya merupakan wadah untuk membahas masalah K3 yang sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan program K3 di setiap perusahaan. Nah, pertemuan kelompok itu tadi ada yang namanya safety talk, satu kelompok kerja yang dipimpin oleh pengawasnya. Kemudian safety meeting, satu kelompok atau lebih melibatkan pekerja maupun pengawas. Kemudian untuk kelompok atau skop yang lebih besar, kelompok yang melibatkan seluruh pengawas perusahaan. Sering disebut sebagai safety committee meeting. Kemudian untuk manajemen dasar pertemuan kelompok, nah, apa sih biasanya kriterianya? Yang pertama, seseorang dapat menerima informasi lebih cepat. Oke. Yang kedua, menciptakan iklim kerjasama melalui partisipasi kelompok. Biasanya kalau setelah ada yang namanya pertemuan kelompok, pasti ada diskusi. Ada tanya jawab, ataupun mungkin ada beberapa penyelesaian untuk case-case tertentu. Yang ketiga, membantu memberikan perhatian yang sama untuk suatu informasi. Jadi ketika ada yang namanya pertemuan kelompok terencana, nah namanya juga terencana, berarti ada topik yang memang sudah dibuat, difokuskan untuk pertemuan hari itu. Nah, jadi bisa sama-sama mengerucutkan, sama-sama membahas satu topik tertentu saja yang sudah direncanakan di awal. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada pekerja untuk meningkatkan kemampuan. Dan di sini posisi pengawas ataupun supervisor, yang pertama bisa menjadi pemimpin rapat ketika itu skupnya adalah safety talk, dan bisa sebagai peserta rapat untuk skup safety meeting ataupun safety committee meeting. Fungsi pertemuan kelompok yang pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja tentang tugasnya. Yang kedua, membuat identifikasi dan menganalisa masalah. Apabila pertemuannya mungkin dikarenakan ada masalah K3 atau karena ada accident atau karena ada temuan. Nah, biasanya ada tuh pertemuan safety meeting atau mungkin safety committee meeting. Yang ketiga, membangun yang namanya penyelesaian masalah. Yang keempat, menstimulasikan diterimanya kebijakan, peraturan, dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Yang kelima, mengurangi cedera kerusakan ataupun meningkatkan safety. Dan yang terakhir, mengurangi produksi yang rusak dan pengerjaan ulang atau memperbaiki kualitas. Nah, maksudnya di sini adalah ketika dilakukan yang namanya pertemuan kelompok, ada rekomendasi ataupun hasil dari pertemuan tersebut. Jadinya, koreksinya apa? Melakukan yang namanya perbaikan, dan lain sebagainya. Komunikasi. Faktor komunikasi merupakan kunci yang paling penting untuk pertemuan kelompok. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian suatu informasi dari si komunikator ataupun yang memberikan informasi kepada komunikan.
ataupun pendengar dan penerima informasi. Komunikasi harus dilakukan dengan emosi dan perasaan yang melibatkan pengirim dan penerima, pembaca dan pendengar, serta penulis dan pembaca. Faktor komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan program K3. Karena kita berbicara terkait K3, berarti komunikasi yang di sini yang dimaksud adalah komunikasi K3. Bagaimana menginformasikan, menyampaikan informasi terkait K3. Biasanya survei menunjukkan pekerja itu akan mengingat apabila 10% yang mereka baca, 20% yang mereka dengar, 30% yang mereka lihat, 50% yang dilihat dan didengar, 70% yang dikatakan dan didiskusikan, dan 90% untuk yang dikatakan dan dilakukan. Berarti ketika sudah mencapai 90%, semua tenaga kerja yang ada di tempat kerja benar-benar sudah komitmen untuk melakukan yang namanya K3. Seperti itu. Dengan komunikasi yang baik, hubungan dan interaksi antara pekerja, pengawas, dan manajemen menjadi dekat yang pada akhirnya akan memperoleh pemahaman serta motivasi yang sama. Jadi ada beberapa faktor nih yang menjadi penghalang bagaimana informasi tersebut dapat diterima oleh si pendengar ataupun pembaca. Yang pertama, faktor hilang di jalan. Maksudnya faktor hilang di jalan ini adalah misalkan ketika informasi tersebut ada bench, ada yang namanya sekat kayak gitu. Misalkan nih, dari si A menyampaikan informasi kepada si B, dan si B yang akan menyampaikan ke si C, D, dan seterusnya. Biasanya ada informasi yang hilang di situ. Entahkah itu mungkin jadi kelebihan atau kekurangan. Nah, untuk faktor hilang di jalan ini juga bisa ketika si B menerima informasi dari si A, dia tidak fokus. Berarti ada informasi yang hilang di sana. Kemudian untuk yang kedua, faktor ketertarikan perasaan. Nah, ini ada bias. Misalkan yang kasih informasi pengawas yang ada sedikit gap dengan si pekerja atau bawahannya. Jadinya ada informasi yang tidak seutuhnya disampaikan. Untuk faktor penggunaan, biasanya ketika si yang mempunyai informasi ini merasa tidak perlu dibagikan dengan orang lain, nah itu informasinya akan ada di dia, tidak disebarkan. Jadi tidak ada penggunaan informasi yang tepat. Kemudian untuk faktor alat bantu, apakah itu mungkin menggunakan email ataupun mungkin menggunakan sarana seperti speaker, itu ada sedikit perbedaan ketika memang langsung mouth to mouth secara langsung atau dengan menggunakan media tertentu. Untuk metode diskusi ada beberapa. Yang pertama, metode ceramah dan diskusi. Metode ini supervisor adalah sosok kunci yang mendominasi. Jadi si pengawas yang akan menjadi moderator pemimpin pertemuan. Nah, nanti ketika memang ada suatu kasus, nah si moderator ataupun si supervisor inilah yang akan membuka pertemuan untuk melakukan yang namanya diskusi. Kemudian untuk metode kedua, diskusi dan tanya jawab. Nah, jadi di sini supervisor hanya sebagai katalisator ataupun fasilitator dan tidak boleh memihak kepada semua pekerja-pekerja yang ada saat itu. Terus yang ketiga, metode pro dan kontra. Jadi metode ini ada satu kasus atau ada suatu statement atau ada suatu case. Nah, jadi peserta pertemuan akan dibagi menjadi dua kelompok. Si kelompok yang pro atau yang setuju dan si kelompok yang kontra atau tidak setuju. Jadi dari situ akan muncul yang namanya nanti diskusi, akan muncul juga tanya jawab. Kemudian untuk metode yang keempat, diskusi kelompok kecil. Jadi seluruh peserta saat itu akan dibagi ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil. Diberikan beberapa permasalahan-permasalahan yang akan didiskusikan. Seperti itu. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan, Bapak-Bapak? Bisa dilanjut, Bu. Oke, kita lanjut. Untuk PKPT ataupun pertemuan keselamatan pertambangan terencana ada beberapa tahapan yang harus dilakukan.
Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat ada tindak lanjut dari hasil pelaksanaan PKPT. Untuk tahap persiapan pertemuan keselamatan pertambangan terencana, ada beberapa juga tahapan. Nah, yang pertama, pasti harus membuat rencana pertemuan sesuai dengan kondisi yang aktual. Yang kedua, menentukan topik sesuai dengan kebutuhan. Atau biasanya misalkan ada penjadwalan akan bahas topik apa, itu sudah harus ditentukan di awal. Yang ketiga, menentukan peserta sesuai dengan topik. Nih, misalkan ingin membahas mengenai bagaimana manual handling yang baik. Nah, jangan sampai yang diikutkan itu adalah orang office. Nah, harus disesuaikan nih antara topik yang akan dibahas dengan peserta yang akan diikutsertakan. Kemudian yang keempat, materi PKPT dibuat sesuai dengan topik. Yang kelima, alat penunjang PKPT disiapkan. Misalkan perlu yang namanya sound system, perlu proyektor, dan lain sebagainya. Yang keenam, metode presentasi ditentukan sesuai dengan topiknya. Apakah tadi diskusi, atau hanya ceramah, atau perlu yang namanya diskusi pro kontra, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, urutan pelaksanaan atau timetable. Jadi harus sudah dibuat susunan acara, mulai dari pembukaan, adanya penjelasan terkait siapa peserta, topiknya apa, pelaksanaannya seperti apa, ada tanya jawab di bawah, kemudian ada kesimpulan. Itu harus dibuat timetable ataupun rundown acaranya. Kemudian di tahap pelaksanaan, yang pertama, prinsip PKPT diterapkan sesuai dengan rencana. Yang kedua, tahapan pelaksanaan PKPT sesuai dengan rundown ataupun susunan yang telah dibuat tadi. Yang ketiga, topik PKPT dijelaskan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan yang telah disusun. Yang keempat, materi PKPT digunakan sesuai dengan topik. Dan terakhir, membuat kesimpulan sesuai dengan hasil pertemuan keselamatan pertambangan yang telah dilaksanakan. Kemudian tahapan yang ketiga, evaluasi proses pelaksanaan. Nah, yang pertama pembahasan dievaluasi sesuai dengan topik, apakah ketika pelaksanaan tidak sesuai nih dengan topik yang awal sudah dipersiapkan. Kemudian yang kedua, penggunaan alat bantu dan fasilitas. Dan yang terakhir, penggunaan waktu tiap urutan. Nah, biasanya untuk rundown acara sudah kita buat nih. Dari pukul 7.30 sampai pukul 8 kita registrasi. Dari pukul 8 sampai 8.30 ada pembukaan dari moderator ataupun dari pembawa acara. Nah, ketika dievaluasi di sewaktu pelaksanaan, apakah ada waktu yang terbuang, waktu yang tersisa, atau kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana. Nah, itu akan dievaluasi di tahapan yang ketiga. Tahapan selanjutnya menindaklanjuti hasil pelaksanaan PKPT. Nah, yang pertama, tenggat waktu tindak lanjut ditentukan sesuai dengan rencana. Penanggung jawab tindak lanjut ditentukan sesuai dengan tugas masing-masing departemen. Kesimpulan pertemuan didistribusikan kepada semua rapat, kepada semua peserta rapat. Laporan pertemuan dibuat sesuai dengan hasil pelaksanaan. Kemudian hasil pelaksanaan ditindaklanjut dan dievaluasi sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat. Hasil pertemuan didokumentasikan dan hasil tindak lanjut didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaan. Ini dia contoh untuk persiapan presentasi. Biasanya nih topiknya apa, waktunya berapa menit, penyelenggaranya mungkin dari departemen apa. Nah, untuk pembicaranya misalkan manajer operasional atau apa. Terus sebagai penulis rapat sekretaris atau yang membuat notulen, peserta rapatnya siapa saja, tujuan dari rapatnya itu apa, materinya apa, metode presentasi yang digunakan apa, dan urutannya atau rundown acara. Jadi untuk contohnya. Kira-kira sampai di sini ada yang didiskusikan? Terkait pertemuan keselamatan pertambangan terencana atau komunikasi K3. Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Kita ke materi yang kedua. Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko.
atau yang sering disebut dengan manajemen risiko, KIRA, Hazard Identification, Risk Assessment. Oke, untuk materi pembahasan kita yang pertama, mengidentifikasikan potensi-potensi bahaya pada kegiatan pertambangan minerba. Mungkin boleh di-sharing. Pak Gunawan, biasanya Pak, apa saja potensi-potensi bahaya yang sering terjadi di aktivitas pekerjaan yang Bapak lakukan? Sebutkan salah satu saja, Pak. Silakan. Tabrakan, Bu. Terus kemudian resikonya apa, Pak? Risikonya dapat menyebabkan kerugian harta benda, bahkan kehilangan nyawa pada saat terjadi insiden tersebut. Oke. Pak Suryo. Sebutkan Pak, mungkin satu kegiatan, satu aktivitas yang sering Bapak lakukan atau yang pernah Bapak lakukan, dan potensi-potensi bahaya apa saja yang terdapat di dalam aktivitas tersebut. Penggunaan lifting dan Gimana Pak? angkatan komponen Saya kurang jelas mendengar ya Pak. pengangkatan komponen Pengangkatan, lifting? dengan lifting dan juga crane, Bu. Hoist crane. Oke. Bahayanya apa Pak? Bahayanya kalau kita untuk wedding-nya tidak kondisi aman dan juga ergonominya, Bu. Oke, untuk risikonya Pak? Resikonya bisa ketimpa beban material yang diangkat. Oke. Oke, di copy. Jadi tadi Pak Gunawan, nih kita sama-sama belajar ya Pak. Kita kan memang sama-sama belajar nih. Bahaya. Bahaya itu adalah segala potensi yang dapat mengakibatkan kerugian. Ataupun yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, ataupun kerugian-kerugian material apabila tidak dikendalikan. Nah, untuk risiko, itu adalah dampak dari potensi-potensi bahaya tadi yang tidak dikendalikan. Nah, tadi Pak Gunawan mengatakan bahaya di tempat kerjanya adalah tertabrak. Nah, tertabrak itu adalah risiko, Pak. Pak Gunawan, di monitor nggak, Pak? Di copy, Bu, ya, di monitor, Bu. Oke. Jadi tertabrak tadi itu adalah risiko. Ya, benar, Untuk Bu. bahayanya mungkin bisa operatornya yang bekerja dengan tidak aman, atau mungkin tidak ada yang namanya komunikasi dua arah, atau mungkin alat beratnya yang belum diinspeksi dan lain sebagainya. Diingat aja kalau untuk terbalik, terjepit, terjatuh, terpijak, itu semua adalah risiko. Ya, siap, Bu. Nah, untuk dampaknya apa? Kerugian secara manusia, ataupun mungkin material, lingkungan, dan lain-lain. Oke. Terus untuk materi yang kedua, melakukan penilaian risiko pada kegiatan pertambangan minerba. Nah, untuk penilaian ini ada yang namanya analisis dan juga evaluasi risiko. Kita menganalisis supaya kita mengetahui nih, kira-kira risiko ini masuk di low, moderate, high, very high, atau catastrophic. Nah, ketika sudah kita mengetahui nih, dia berada di tingkat mana, kita masuk evaluasi. Apakah risiko itu dapat kita terima atau tidak? Ketika memang masih dapat diterima, berarti pekerjaan itu dapat dilakukan mungkin dengan menambahkan beberapa hierarki kontrol.
Dan apabila itu tidak dapat diterima, misalnya nih sudah pada tahapan very high, biasanya pekerjaan itu ditunda dulu sampai dilakukan yang namanya pengendalian. Kemudian yang ketiga, melakukan klasifikasi bahaya dan resiko berdasarkan nilai resiko. Yang keempat, melakukan pengendalian resiko pada kegiatan pertambangan minerba sesuai dengan hierarki kontrol. Untuk yang pertama, mengidentifikasikan potensi bahaya. Apa sih pengertian dari bahaya? Tadi sudah kita bahas, segala potensi yang dapat mengakibatkan kerugian apabila tidak dikendalikan. Yang kedua, pengertian resiko adalah dampak atau akibat dari bahaya tadi yang tidak dikendalikan. Yang ketiga, identifikasi bahaya-bahaya terkait keselamatan. Nah, untuk mengidentifikasikan bahaya ini biasanya kita menggunakan alat bantu. Contohnya apa? JSA, data kejadian, form HJOBS, dan lain sebagainya yang memang biasa digunakan. Kemudian yang keempat, mengidentifikasikan bahaya-bahaya terkait kesehatan. Nah, bisa dengan data-data pemeriksaan kesehatan. Terus yang kelima, potensi-potensi bahaya di lingkungan kerja diidentifikasikan sesuai dengan SOP. Nah, untuk potensi bahaya di lingkungan kerja biasanya kalau terkait kesehatan ada bahaya fisika, kimia, biologi, psikis, dan juga ergonomi. Nah, terkait keselamatan, bahaya keselamatan apa saja di lingkungan kerja? Terkait kelistrikan, mekanik, dan lain sebagainya. Itu harus diidentifikasikan sesuai dengan SOP. Biasanya diturunkan ke JSA untuk melihat potensi-potensi bahaya terhadap langkah-langkah kerja untuk satu aktivitas pekerjaan. Oke, kemudian yang kedua, melakukan penilaian risiko, pengertian kekerapan atau keseringan. Dan kedua, pengertian tingkat keparahan, pengertian tingkat kemungkinan, pengertian dan perhitungan nilai risiko, risiko sisa, dan risiko yang bisa diterima. Nah, untuk kekerapan adalah perpaduan dari tingkat keparahan dan tingkat kemungkinan. Nah, untuk tingkat keparahan adalah seberapa parah luka ataupun injury yang dapat diterima oleh si tenaga kerja apabila terpapar yang namanya kecelakaan ataupun accident. Nah, untuk tingkat kemungkinan seberapa sering terjadi yang namanya kecelakaan ataupun accident. Nah, untuk penghitungan nilai risiko atau risk assessment biasa menggunakan matriks. Nah, itu untuk metode kualitatif. Untuk metode semi kuantitatif dan kuantitatif itu akan menggunakan hitung-hitungan. Perkalian dari tingkat keparahan dan tingkat kemungkinan. Untuk resiko sisa maksudnya adalah resiko emisi ataupun sisa ketika suatu resiko awal telah diberikan pengendalian atau penanganan awal. Ada yang namanya resiko sisa. Dan resiko sisa itu biasanya adalah resiko yang sudah dapat diterima, sehingga pekerjaan tersebut bisa dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga, melakukan klasifikasi bahaya dan resiko, jenis bahaya dan tingkatan resiko, skala prioritas pengendalian bahaya, dan resiko berdasarkan hasil penilaian resiko. Biasanya untuk skala prioritas adalah yang memang sudah berada pada tingkatan katastrofik ataupun very high. Nah, prioritasnya adalah untuk menurunkan itu dulu, karena memang itu adalah yang urgent. Dia berada pada kode merah biasanya atau alert. Kemudian yang keempat, melakukan pengendalian risiko sesuai dengan hierarki kontrol. Pengendalian risiko ditentukan sesuai dengan hierarki pengendalian risiko. Hazard atau bahaya merupakan sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian atau kecelakaan. Contohnya di gambar ini, bahayanya adalah lubang ini. Nah, risikonya apa? Orang ini, pekerja ini bisa terjatuh ke dalam. Kemudian untuk pengendalian seperti apa? Nah, diberikan barricade, atau mungkin diberikan nanti seperti plang, bahwa ada bahaya di sini. Nah, berarti risikonya sudah dikelola. Untuk metode kontrol risiko, yang pertama ada rekayasa engineering, atau sering disebut dengan primary control. Nah, untuk rekayasa engineering ini contohnya apa saja? Termasuk di dalamnya eliminasi, substitusi,
separation, dan juga rekayasa engineering. Nah, rekayasa engineering ini adalah mungkin dengan menghilangkan, mengganti, memisahkan, ataupun memasang secara keteknisan untuk menghilang bahaya tadi agar dapat turunlah gitu tingkatnya. Kalau tadi eliminasi, menghilangkan sumber-sumber, cara, langkah-langkah kerja yang berbahaya hilang. Nah, kalau untuk substitusi digantikan nih, baik itu mungkin alat kerja ataupun proses kerja, dari yang tidak aman menjadi aman. Nah, untuk pemisahan ada diberikan kayak barricade, nah itu contohnya pemisahan. Untuk rekayasa engineering mungkin dengan memberikan yang namanya cover. Jadi misalkan untuk genset ataupun mungkin turbin ataupun mungkin fan, kebisingannya itu tidak terlalu tinggi. Jadi bagaimana memberikan yang namanya treatment-treatment teknis lah untuk rekayasa engineering. Kemudian metode kontrol yang kedua ada administrasi atau secondary control. Dengan cara apa? Biasanya dengan shift kerja seperti apa, jam kerja, ada yang namanya keterangan-keterangan ataupun mungkin spanduk-spanduk K3, itu di administrasi. Kemudian ada yang namanya tertiary control, work practice dengan adanya JSA, SOP, manual, work instruction, semua yang terkait tentang dokumen-dokumen kerja. Kemudian untuk yang keempat, hierarki yang keempat adalah APD. Kira-kira sampai situ ada yang didiskusikan? Oke, kita lanjut. Bahaya dan risiko keselamatan, sumber-sumber bahaya yang dapat menyebabkan cedera manusia atau kerusakan pada lingkungan. Nah, terkait bahaya dan risiko keselamatan itu tadi kita bahas, yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja ataupun eksiden. Sedangkan bahaya dan risiko kesehatan berarti bahaya-bahaya tersebut dapat menimbulkan yang namanya penyakit akibat kerja. Gitu. Terus untuk resiko sisa atau residu, suatu resiko yang tertinggal atau masih ada walaupun telah diupayakan untuk menghilangkan, meminimalkan atau mengendalikan bahaya yang di awal. Contoh suara bising, debu ataupun getaran biasa itu tidak dapat hilang dengan serta-merta. Sudah kita buat nih cover untuk genset atau untuk trafo atau untuk turbin, tetap ada yang namanya suara yang sisa. Gitu. Ketika debu nih sudah kita kontrol dengan mungkin dibuat sedemikian rupa, tetap masih ada debu. Getaran, contoh sebut saja operator alat berat. Nah, operator alat berat biasanya ketika pekerjaan sehari-hari akan mendapat atau terpapar getaran seluruh tubuh. Ketika dia pun sudah menggunakan bantalan atau biasanya sudah menggunakan sarung tangan, tetap akan ada yang namanya residu sisa. Nah, biasanya residu sisa itu sudah dapat diterima walaupun memang tidak hilang secara keseluruhan. Ini dia tadi untuk apa sih tipe-tipe bahaya itu terkait secara keselamatan. Nih, bahaya untuk keselamatan biasanya ada bahaya biologi, fisika, kimia, ergonomik, mekanik, lingkungan, psikososial, perilaku lingkungan, dan juga kelistrikan. Nah, untuk risikonya apa? Kekerapan, keparahan, dan peluang terjadi. Peluang terjadi ini adalah perpaduan atau perkalian dari si kekerapan tadi, F dikali S. Dan bagaimana kontrolnya? Tadi ada engineering, administratif, work practice, dan PPA. Dampaknya apa? Kerugian. Ada kerugian di orangnya, ada eksiden, ada kerugian secara properti, kayak gitu. Yang selanjutnya, ketika pun kita sudah memberikan rekomendasi penanganan atau pengendalian, harus ada yang namanya tinjauan manajemen. Kira-kira sampai situ yang didiskusikan? Oke. Untuk tipe-tipe bahaya, contoh bahaya biologi. Mikrobiologi, bakteri, virus, jamur. Mitos untuk makrobiologi ada serangga, parasit, hewan-hewan buas yang memang kelihatan.
Kemudian terkait bahaya fisik atau fisika, ada kebisingan, getaran, pencahayaan, radiasi, baik itu mengion ataupun tidak mengion, temperatur, tekanan. Untuk kimia ada debu, asap, gas, kabut, fiber, fume, B3. Kemudian bahaya ergonomi, contohnya apa? Stres fisik, ruangan yang sempit, terbatas, ruangan terbatas, stres kejiwaan, ya. Kemudian mekanis, permesinan, peralatan yang memang ada gerakan atau gerakan berulang. Oke, ini ada bahaya ergonomik nih. Cara mengangkat, masuk di cara duduk, cara ini nah, pokoknya cara mengangkat, manual handling gitu, jangan dibiasakan mengangkat itu kita berdiri. Jadi ketika kita mengangkat suatu beban yang berat dengan posisi awalnya adalah berdiri, itu titik tumpu akan ada di tulang belakang. Makanya sering ada yang namanya low back pain ataupun sakit punggung. Nah, diusahakan untuk mengangkat ataupun pekerjaan manual handling, kita usahakan kita berada pada posisi jongkok yang setidaknya sejajar dengan barang yang akan kita angkat. Kemudian sama-sama mengangkat nih, karena untuk membuat titik tumpunya berada di lutut kita, jangan di punggung. Kemudian kalau misalkan yang pekerjaannya yang sering duduk atau yang biasanya pekerjaan di office, diusahakan harus ada pergerakan, berdirilah setiap 1 jam untuk melancarkan yang namanya peredaran darah dan lain sebagainya. Untuk bahaya-bahaya mekanis, oke, kira-kira sampai di situ ada yang didiskusikan kembali. Oke. Kemudian terkait IBPR, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian kontrol. Merupakan suatu langkah awal yang sangat mendasar dalam manajemen risiko K3, yang menentukan langkah-langkah sistem manajemen K3 selanjutnya. Nah, dari awal nih, identifikasikan semua kemungkinan bahaya yang ada, evaluasi resikonya, kemudian berikan rekomendasi kontrol ataupun rekomendasi pengendalian, mengimplementasikan pengendalian itu sendiri, dan melakukan review atau tinjauan ulang. Begitu seterusnya menjadi yang namanya continual improvement, pengembangan berkelanjutan. Oke. Misalkan ketika kita mengidentifikasikan bahaya, kita menganalisis resiko, apakah resiko tersebut dapat diterima atau tidak. Ketika dapat diterima, lakukan kontrol, lakukan kegiatan atau aktivitas. Ketika telah dianalisis, resiko tadi tidak dapat diterima atau masih di tingkatan yang cukup tinggi, nah pilih kontrol bahaya, kemudian hazard baru setelah dikontrolnya seperti apa, apakah masuk residu sisa, identifikasikan lagi kembali. Terus ketika memang sudah dapat diterima, berarti bisa dapat di action untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut. Contoh pekerja yang memiliki resiko tinggi atau dampaknya sangat tinggi untuk dapat terjadi suatu eksiden ataupun kerugian. Yang pertama, pekerja dengan ketidakmampuan, nggak ada skill. Pekerja dengan usia muda, biasanya pengalaman yang kurang. Pekerja baru dan ibu yang sedang mengandung, pekerja yang tidak berpengalaman, personil yang imun kompromis atau penderita HIV, personil dengan kondisi kesehatan khusus, contoh asma, yang ada sakit jantung, dan lain-lain, personil yang dapat pengobatan khusus, itu merupakan pekerja dengan risiko tinggi. Itulah biasanya mengapa diperlukannya pemeriksaan kesehatan sebelum memulai bekerja. Ini contoh form IBPR. Biasanya di dalam form ini ada nomor formulir sesuai dengan administrasi dari HSE ataupun tim safety. Jumlah halaman 1 atau 2 halaman. Kemudian sectionnya apa, departemen mana,
area ataupun proyek di mana, terus tanggal penilaiannya kapan, jumlah yang melakukan IBPR ini berapa orang, personilnya, penanggung jawab areanya siapa, tim reviewer siapa, tanggal reviewnya berapa. Misalnya nomor 1, proses ataupun produk dan jasa. Ketika melakukan yang namanya blower untuk ruang terbatas atau di dalam sumur atau di manalah yang ruang terbatas. Terus sumber bahayanya apa? Gas-gas beracun yang masih ada di dalam. Potensi bahayanya gas-gas tadi, misalkan H2S ataupun mungkin O2 yang sangat tinggi. Nah, potensi atau risiko penyakit apa? Bisa fatality. Penilaian risikonya itu biasanya berada di mana? Di low. Pengendaliannya seperti apa yang bisa direkomendasikan? Diberikan blower sebelum memasuki ruang terbatas ataupun mungkin ke dalam sumur. Nah, kemudian risiko sisanya apa? Bisa saja sudah turun di RN. Nah, begitulah untuk yang namanya si BPR. Jadi bagaimana kita dapat mengidentifikasikan semua potensi-potensi bahaya yang terdapat di aktivitas pekerjaan kita, kemudian merekomendasikan pengendalian awal, dan melakukan atau mengimplementasikan setelah memang risiko tadi dapat diterima. Kemudian ketika merumuskan penilaian risiko, semua bahaya harus dirumuskan dan dihitung risikonya tentunya dengan mempertimbangkan semua pengendalian yang sudah ada di area masing-masing. Semakin lengkap dan semakin baik pengendalian yang sudah ada, tentunya akan semakin kecil kemungkinan keparahan serta risiko yang mungkin terjadi. Ini biasanya untuk tingkat kemungkinan terjadi atau biasanya sering disebut dengan FR, frequency rate. Nah, biasanya itu ada kode-kodenya rare, unlikely, possible, likely, ataupun almost certain. Nah, kita buatnya deskripsinya. Yang dikatakan jarang sekali itu apa? Terjadi hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Unlikely atau kecil kemungkinan terjadi sekali-sekali saja. Mungkin terjadi, bisa terjadi sewaktu-waktu. Ketika pada tingkat likely atau sangat mungkin terjadi dalam berbagai kondisi. Atau almost certain, hampir selalu terjadi setiap saat. Nah, untuk tingkat keparahan, SR, severity rate, ada 3 nih. Insignificant, minor, moderate, major, ataupun catastrophic. Nah, kita deskripsikan. Insignifikan itu maksudnya apa? Ketika keparahan itu hanya perlu mendapatkan P3K. Minor, penanganan medis yang masih berada di klinik di tempat kerja. Moderat, ada kehilangan hari kerja atau lost time injury. Nah, biasanya dikatakan lost time injury ketika seseorang itu tidak dapat bekerja kembali setelah mendapatkan suatu accident lebih dari 24 jam. Itu sudah masuk ke lost time injury. Untuk major, bisa berakibat cacat, baik itu cacat tetap ataupun cacat tidak tetap. Ketika catastrophic atau fatality, ada yang namanya meninggal dunia atau mati, kayak gitu. Nah, ini dia yang tadi namanya matriks resiko. Jadi misal nih, untuk tingkat keparahan yang insignifikan dengan tingkat keseringan sangat jarang itu masih pada posisi low. Minor sangat jarang itu low. Moderat sangat jarang juga low. Major sangat jarang masih di low. Tapi biasa di catastrophic dan jarang itu sudah masuk di moderat. Ini terus high dan ketika nih pada posisi ekstrim. Ketika pada posisi ekstrim, catastrophic ataupun meninggal dengan kemungkinan terjadi yang sangat mungkin. Hampir mungkin terjadi, dan catastrophic itu juga pada posisi ekstrim. Deskripsi seperti apa? Ketika berada pada low risk, nah ini yang hijau tadi, biasanya tidak diperlukan kontrol tambahan. Hanya diperlukan monitoring atau pengawasan agar kontrol yang ditetapkan dapat di-maintain. Karena memang sudah ada maintenance
yang terjadwal. Berada pada level moderat, biasanya dikendalikan dengan monitoring yang spesifik atau membuat prosedur yang sesuai. Ketika berada pada posisi high, diperlukan tanggung jawab spesifik manajemen dan tindakan tepat dan cepat. Nah, untuk dia berada pada posisi high, biasanya pekerjaan tersebut perlu perbaikan atau tindakan lebih lanjut, tapi masih dapat dijadwalkan, tidak terlalu urgent, tetapi dengan harus tetap yang namanya ada pengendalian kontrol, pengendalian risiko. Kemudian apabila dia berada pada level ekstrim, itu diperlukan tindakan sangat segera. Pekerjaan tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan saat itu juga. Berarti harus dilakukan penanganan awal, kemudian mungkin dia setelah diberikan penanganan berada pada residu sisanya di low risk, berarti sudah dapat dilakukan. Kayak gitu. Kembali lagi untuk metode kontrol risikonya sama. Control engineering, administrasi, work practice, dan APD. Kira-kira sampai di situ yang didiskusikan, Bapak-bapak sekalian? Kita bahas nih, primary control atau engineering control, contohnya prosedur lockout, LOTO, perubahan proses atau peralatan, mengurangi penggunaan zat tertentu, ada yang namanya alarm system ataupun alat peringatan. Nah, untuk administratif control atau secondary control, contohnya dengan pemilihan staf, pembatasan jam kerja, program pemeliharaan, ada yang namanya prosedur pembelian. Untuk yang namanya yang ketiga, di tertiary control, work practice. Contohnya dengan ada yang namanya JSA, SOP, work instruction, work permit, pokoknya terkait dokumen-dokumen kontrol. Kira-kira sampai di situ ada yang didiskusikan? Bagaimana menilai ataupun mengkaji bahaya? Yang pertama, identifikasikan seluruh operasi, identifikasikan bahaya atau resiko masing-masing operasi, identifikasikan bahaya ataupun resiko masing-masing tugas ataupun aktivitas pekerjaan, identifikasikan pengaruh potensial personil ataupun pribadi. Nah, misalkan ada pengurangan personil, penambahan personil, biasanya perlu dikaji ulang terkait identifikasi bahaya. Identifikasi tingkat existing kontrolnya seperti apa, apakah existing kontrolnya memadai, existing control ini maksudnya implementasi pengendalian. Tentukan tindakan fitur kontrol yang tepat apabila diperlukan pengendalian lebih lanjut. Kembangkan action plan untuk implementasi tindakan kontrol. Untuk pengkajian atau penilaian ulang, nah ditinjau ulang ketika terjadi perubahan atau penggantian. Misalkan ada penggantian atau perubahan operasi, perubahan personil, perubahan peralatan, itu perlu dilakukan yang namanya pengkajian ulang. Pengkajian atau penilaian ulang menjadi kebijakan yang baik apabila dilakukan secara tepat, misalnya secara tahunan. Ini sama seperti yang tadi, sudah kita bahas di awal. Untuk klasifikasi bahaya ada nih 3 kelas. Kelas major, serius, ataupun minor. Nah, major biasanya untuk tingkat fatality, cacat tetap, hilang bagian tubuh, ataupun ada yang namanya kerusakan properti sampai kerugian di atas dari 50 juta. Nah, ini. Terus untuk yang serius, cedera berat, cacat sementara, kebakaran atau kerusakan properti, tidak lebih dari 50 juta. Untuk minor, cedera ringan, sakit jabatan, kebakaran, di bawah dari 15 juta. Itu untuk klasifikasi ataupun kelas bahayanya. Kira-kira sampai situ ada yang didiskusikan? Ya, lanjut, Bu.
Oke, kita ke materi selanjutnya, JSA. Analisa keselamatan pekerjaan, job safety analysis, analisis keselamatan pekerjaan. Materi pembahasannya menginventarisasi tugas-tugas yang belum mempunyai analisis keselamatan pekerjaan, menentukan metode analisis keselamatan pekerjaan, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis, menguraikan langkah pekerjaan, mengidentifikasikan potensi bahaya, dan menentukan tindakan pencegahan atau pengendalian. Nih, biasanya saat inventarisasi tugas, apa saja sih yang perlu diperhatikan terkait tugas baru yang didaftarkan sesuai dengan SOP? Ataupun mungkin ada kegiatan atau tugas yang belum ada SOP, biasanya dibuatkan dulu JSA sebagai penggantinya. Tugas-tugas yang belum memiliki analisa keselamatan didaftarkan. Yang kedua, menentukan metode analisis keselamatan pekerjaannya, apakah observasi dan diskusi atau hanya dengan metode diskusi saja. Kalau ada observasi dan diskusi, biasanya yang akan membuat JSA ini, atau si pengawas yang akan membuat JSA, harus melihat bagaimana orang yang memang sudah ahli melakukan pekerjaan langsung. Kalau misalkan diskusi, berarti hanya diskusi dengan tenaga ahli ataupun orang yang sudah kompeten. Kalau untuk metode yang kedua hanya diskusi, jadi hanya diskusi dengan yang memang tenaga kerja yang sudah kompeten. Ataupun mungkin bisa berdiskusi dengan orang lapangan yang memang paling mengerti dengan pekerjaan yang telah dilakukan olehnya. Menentukan pekerjaan yang akan dianalisis terkait faktor kekerapan, faktor keparahan, faktor kemungkinan, faktor tugas baru, dan prioritas pekerjaan yang akan dianalisis. Kemudian menguraikan langkah pekerjaan. Langkah-langkah yang signifikan diidentifikasikan sesuai dengan SOP. Langkah-langkah yang signifikan tersebut diurutkan sesuai dengan urutan pelaksanaan pekerjaan. Jadi ada suatu aktivitas pekerjaan, nah harus dijabarkan di dalam langkah-langkah kerja yang simple. Jangan yang terlalu rumit, jangan juga yang ambigu. Kemudian dari langkah-langkah kerja tersebut, diidentifikasikan potensi bahaya apa saja yang mungkin terdapat dalam langkah kerja ataupun urutan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian potensi bahaya untuk setiap urutan langkah diurutkan sesuai dengan nilai resikonya. Selanjutnya menentukan tindakan pencegahan ataupun pengendalian. Nah, untuk ini ya disesuaikan dengan hierarki kontrol tadi. Kemudian jangan semata-mata ketika kita memberikan yang namanya rekomendasi ataupun tindakan pencegahan, langsung mentok di APD. Kita tetap harus mencoba merekomendasikan mulai dari yang pertama. Engineering control, entah itu eliminasi, substitusi, separation, atau mungkin dengan administratif control, ataupun mungkin dengan ada yang namanya work practice. Jadi harus kita mulai dari yang paling atas. Karena kembali lagi APD adalah hierarki kontrol yang paling terakhir. Yang paling rendah. Dan efektivitasnya yang paling kecil. Seperti itu. JSA atau Job Safety Analysis. Tujuan yang pertama adalah memahami tujuan pembuatan Job Safety Analysis. JSA ini sendiri tujuannya adalah untuk menilai segala potensi-potensi bahaya apa saja yang terkandung atau yang terdapat dalam urutan langkah pekerjaan. Sehingga kita bisa merekomendasikan pengendalian yang paling sesuai. Kemudian yang kedua, mengetahui metode pembuatan JSA. Nah, metode pembuatan JSA, tahapan yang pertama kita harus menentukan aktivitasnya apa, menguraikan langkah kerjanya, mengidentifikasikan bahaya, dan memberikan rekomendasi pengendalian. Ada 4 itu. Mengidentifikasikan tugas yang kritis, mengurai tugas menjadi langkah-langkah, mengidentifikasikan potensi bahaya, dan membuat langkah tindakan pencegahan. Untuk dasar pemikiran dari JSA sendiri adalah yang pertama, setiap kecelakaan selalu ada penyebabnya. Terus kemudian setiap tugas dapat diuraikan ke dalam suatu urutan tahapan yang sederhana. Setiap tahap pekerjaan dapat dikenali bahayanya, dan setiap bahaya pada tahapan tersebut dapat diatasi.
Kemudian siapa yang melaksanakan atau yang paling bertanggung jawab membuat JSA? Itu adalah pengawas. Mengapa? Karena pengawas yang paling menguasai dan mempunyai kepentingan langsung dengan tiap jenis pekerjaan yang menjadi tugas anak buahnya. Mempunyai kepentingan langsung untuk menyelamatkan anak buahnya dan mempunyai catatan kecelakaan yang paling lengkap. Nah, untuk metode analisis pembuatan JSA tadi sudah kita bahas, observasi dan diskusi ataupun diskusi saja. Nah, observasi dan diskusi, kegiatannya apa saja nih? Seleksi pekerja, memberikan penjelasan, observasi setiap langkah langsung, periksa dengan pekerja yang memang sudah kompeten, ulangi dengan pekerja lain, dan mengidentifikasikan potensi kerugian yang mungkin masih tersisa. Kalau yang hanya diskusi, hanya diskusi saja, cari beberapa orang yang berpengalaman, lakukan pertemuan 1 kali atau lebih. Nah, sama-sama saling menjelaskan penggunaan dan cara pendekatan yang paling tepat, tentukan langkah yang signifikan dan aktivitas yang kritis. Terakhir, mengidentifikasikan kerugian yang terpapar. Ini langkah pembuatan JSA, memilih pekerjaan ataupun menentukan aktivitas, menguraikan tahapan, mengidentifikasikan bahaya, dan mengendalikan bahaya. Untuk mengidentifikasi tugas kritis, biasa melihat faktor-faktor terkait keparahan, kekerapan, atau keberulangan, ataupun kemungkinan, peluang, dan tugas baru yang akan dilakukan. Ataupun mungkin biasanya ada penambahan peralatan, biasanya harus dibuatkan yang baru. Faktor tugas baru, semua tugas baru itu adalah kritis. Misalkan tidak ada pekerjaan A sebelumnya, tetapi ada pekerjaan penambahan. Nah, berarti harus dibuatkan JSA-nya dulu sebelum, biasanya ada dibuatkan SOP ataupun standar dari perusahaan. Nah, biasanya untuk penguraian tahapan-tahapan pekerjaan, itu harus menggunakan kata aktif. Jangan menggunakan kata-kata yang pasif. Urutan pekerjaan ini menggunakan kata awal Kemudian mengidentifikasikan bahaya. Seperti apa caranya? Bisa dengan fishbone analysis atau mungkin dengan what if analysis. Nah, what if analysis maksudnya adalah what if pekerja terjepit, bagaimana jika pekerja terjepit, bagaimana jika tekanan boiler sangat tinggi, bagaimana jika putaran turbin sangat tinggi, bagaimana jika, jadi membuat list pertanyaan bagaimana jika suatu keadaan terjadi. Itu dia untuk what if analysis. Kemudian mengendalikan bahaya atau memberikan saran rekomendasi. Apakah itu kembali lagi primary control, secondary control, tertiary, ataupun penggunaan PPE. Nah, untuk penggunaan JSA biasanya yang pertama untuk orientasi pekerja ataupun tugas baru. Pelatihan pengawas baru, observasi tugas terencana, safety talk, investigasi kecelakaan, instruksi tugas yang benar, dan pelatihan keterampilan. Manfaatnya yang pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja, dapat mengidentifikasi dan menganalisis masalah ataupun kemungkinan bahaya yang ada di tempat kerja, membangun penyelesaian masalah, menstimulasikan diterimanya kebijakan, peraturan, dan prosedur, meningkatkan safety, memperbaiki kualitas K3. Nah, ini dia contoh dari JSA yang sangat-sangat simpel. Kira-kira sampai di sini ada yang didiskusikan?
Gimana Bapak-Bapak sekalian? Ada yang ingin didiskusikan? Kita brainstorming. Tadi tahapan pembuatan JSA. Silakan Pak Yusuf. Tahapan pembuatan JSA. Di-unmute dulu Pak suaranya. Pertama itu dia harus memilih pekerjaan yang mau dikerjakan di lokasi kerja. Terus dia harus juga menilai atau menguraikan tahapan-tahapannya dari A sampai ke B dan ke sini seterusnya. Terus seorang pengawas juga harus mengidentifikasi bahaya di lingkungan kerja. Terus dia pun harus juga bisa mengendalikan bahaya-bahaya dan risiko-risiko yang akan terjadi. Gitu ya. Kalau boleh tanya, di tempat kerja Bapak biasanya JSI-nya Pak ada berapa kolom tuh? Biasanya ada 3 kolom. Biasanya. Langkah kerja, Langkah kemudian kerja, terus bahayanya, terus tindakannya, tindakannya. Oke. Kalau di tempatnya Pak Suryo gimana Pak? Sama 3 itu atau mungkin ada bahaya, potensi bahaya, ada risiko? Cuma nanti kan ditambahkan untuk petugasnya, disebutkan manpower-nya, kita tambahannya. Oh gitu. Ya sih, sebenarnya kalau terkait itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Cuman banyak kan sejauh ini yang saya ketahui, JSI itu banyak nih antara bahaya dan resiko itu digabung. Kalau misalkan tadi Pak Yusuf memang, kalau misalkan memang dia hanya terkait bahaya, ya oke aja. Tapi kadang itu bahaya strip resiko. Nah, makanya kebanyakan, banyak nih pengawas-pengawas ketika ditanyain, kira-kira apa sih kemungkinan potensi bahaya untuk aktivitas pekerjaan yang sering dilakukan? Nah, itu tadi seperti yang Pak Gunawan sempat menjawab, terjepit, tertabrak. Nah, padahal itu kan sebenarnya adalah risikonya. Bahayanya tadi apa? Mungkin tanah licin, ataupun mungkin ban alat beratnya yang sudah tidak layak pakai, atau apa-apa sebagai macam. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan rekomendasi sarannya sih, antara bahaya dan risiko ini harus dipisah, karena itu adalah 2 hal yang berbeda, seperti sebab dan akibat. Kayak gitu. Oke, kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan? Sama aja sih, Bu. Pembuatan JSA-nya. Sebenarnya tadi saya pengen satu-satu Bapak atau mungkin kepala perwakilan menjelaskan satu kegiatan bekerja, urutan-urutan pekerjaannya, potensi bahayanya apa, dan pengendaliannya apa. Cuman ini sudah kesorean. Apa kita selesaikan aja? Jadi digantikan dengan tugas. Bapak-bapak sekalian membuatkan satu JSA, jangan yang dari perusahaan, yang memang ditulis tangan sendiri. Jangan yang dari perusahaan. Oke, jadi kita samakan suara kita, tentukan satu aktivitas pekerjaan, misalkan apa ya? Damping dekat air tuh. Loading apa gitu kan, loading apa gitu. Terus buat dalam tabel langkah pekerjaan, potensi bahayanya, resikonya apa, dan pengendalian. Jadi pengendalian ini harus disesuaikan dari atas dulu. Jangan langsung APD. Bisa diulang, Bu? Nama aktivitas atau nama kegiatan pekerjaannya, langkah,
langkah pekerjaan, terus potensi bahaya, risiko, dan pengendalian. Jadi ada 4 kolom. Itu saja, nggak perlu kalau misalnya dari perusahaan kan biasanya ada tuh departemen apa saja yang terkait, reviewernya siapa, verifikasi, anggota tim, nggak usah. Jadi cuma itu aja. 4 kolom ya Bu ya? Iya, 4 kolom. Langkah Oke. kerja, potensi bahaya, risiko, dan pengendalian ataupun rekomendasi. Oke, itu dari kita Bu ya. Kita tulis tangan aja Bu ya. Tulis tangan. Langkahnya Pak, Ya? langkah pekerjaannya yang sederhana saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kayak lebih belajar gitu kan. Jadi nanti ketika mencatat ingat. Nah, ketika nanti asesor bertanya untuk menjelaskan satu aktivitas pekerjaan disertai dengan langkah kerja, potensi bahaya, ataupun analisis secara JSA, Bapak-Bapak udah bisa. Oke, di copy ya, Pak. Di copy Berarti Bu. termasuk judul ya. Judul pekerjaannya kan juga harus Itu dijelaskan juga. di atas aja, Pak, judulnya. Ya. Di atas aja. Apa gitu. Itu judulnya dari kita atau dari mana Bu? Dari Bapak-Bapak sekalian yang memang pekerjaan yang pernah dilakukan. Jadi kan biar lebih enak nih. Kira-kira pekerjaan saya ini nggak mungkin kan misalkan aku nanti suruh Bapak buat JSA untuk blower apa gitu. Nah, kan Bapak nggak pernah melakukan. Ya. Jadi, dipilih saja salah satu aktivitas pekerjaan yang memang pernah dilakukan atau yang sering dilakukan. Jadi lebih enak nih Bapak bisa menguraikan langkah pekerjaannya, terus mengidentifikasikan apa-apa saja potensi bahaya yang ada di situ, resikonya kira-kira apa nih dari bahaya ini, terus pengendalian seperti apa. Nanti di-share Bu ya, di grup ya? Di-share di grup. Di grup aja Bu ya. Ini besok kah atau nanti kapan Mbak? Besok boleh, paling lama besok Pak. Paling Besok ya? lama besok, karena kita sekalian juga pengen pre-assessment besok. Siap Bu. Terima kasih Bu ya. Yang resume Bu? Resume apakah sudah ada yang ngumpul? Kayaknya belum ada yang ngumpul. Belum Bu, panjang. Harus diringkes betul-betul. Panjang sekali. Jadi nggak usah banyak-banyak sih Pak. Misal nih, lampiran 1 isinya itu terkait evaluasi, kriteria penunjukan PJO, KTT, PO, dan PT. Nah, lampiran 2 itu isinya apa? Gitu aja, nggak usah yang sampai di pasal 1 ini, nggak usah. Gitu, Pak. Oh, jadi nggak perlu penjelasan-penjelasan gitu ya? Nggak usah yang panjang-panjang sekali, yang memang bisa cepat diingat aja. Itu dari Kepmen ESDM 1827 itu. Sama yang nomor 1 itu Bu ya? 170 kan ya cuma apa sih kira-kira isinya terkait istilah-istilah K3, terus kemudian tugas dan tanggung jawab pengurus, tugas dan tanggung jawab seorang tenaga kerja, gitu sih. Oh, soalnya pikirannya dibikin kayak model skripsi Bu. Kalau model skripsi, soalnya resumenya itu panjang kalau mau dijabarkan lebar. Nggak usah gitu Pak. Juga Pak. Saya juga paham lah Bapak-Bapak sekalian juga pasti hektik nih di tempat kerja. Jangan sampai ke distract karena training ini gitu kan ya. Sembari lah kayak gitu. Tahu lah nyambi gitu kan Pak. Nyambi kerja, nyambi juga kayak gini. Simpel aja David. Iya ya Pak Gun, ya. Siapa Gun? Yang simpel-simpel aja gitu Pak. Ini Pak Yusuf sama Pak Ripin ini pasti mati ketawa lagi semalam tuh. Iya. Kira-kira ada lagi yang ingin didiskusikan Bapak-Bapak? Gimana? Besok Pak siang lah pokoknya sebelum kita pre-assessment. Jadi saya mau nanya nih Pak, pre-assessment kita besok langsung kita buat setelah selesai materi atau malam? Tapi kalau malam kita gabung dengan K3 Umum, K3 Migas, juga ada
operator scaffolding. Bagusnya Langsung aja, disendirikan, Bu. Bu. Langsung aja ya. Iya. Iya, dia. Siap. Mulainya jam berapa, Bu? Besok itu 2.30 lah ya, Pak. 2:30 ya. Baik. 2.30. Tetap aja di ruangan ini. 2.30. Wita. Besok sisa 3 materi, inspeksi, kemudian investigasi kecelakaan, dan dampak lingkungan. Itu sih. Kira-kira ada lagi yang didiskusikan sekalian? Kalau uji kompetensinya itu jam berapa, Bu? Uji kompetensi akan dilakukan hari Jumat. Nah, hari Jumat, Bu, ya. Jam berapa, Bu? Hari Jumat untuk uji kompetensi biasanya dari pukul 8 WIB ataupun pukul 9 di kita sampai 17 WIB di sana. Berarti 18 di kita. Nah, untuk jadwal per orangnya itu akan kami share H-1 lah, Pak. Besok malam paling lama. Biasanya untuk POP sih kalau nggak pagi ya siang. Oh, kita tunggu informasi aja, Bu, ya. Dan setiap peserta itu estimasinya 45 menit paling lama. Oh, siap. Dan siapa, Gun? Yang ini kapan dikumpul, Bu? Besok. Oh itu, jadi itu harus dipastikan sudah diisi. Nah, ketika uji kompetensi, biasanya asesor akan menanyakan, APL 1 dan APL 2-nya mana? Nah, ditunjukin nih, ini, Pak. Nah, berarti kan sudah diisi. Oke, ya udah lanjut ke asesmennya. Nah, setelah nanti selesai, kalau misalkan tidak ada statement dari asesor akan reschedule, berarti aman tuh. Nah, baru bisa dikirim ke kami, Pak. Oh, APL. Dipanin dulu ya. Kecepatan kemarin, Bu, yang ngirimnya ya? Bapak sudah kirim nggak, Pak? Iya, Bu. Soft copy kan? Iya, suka lewat email. Iya, soft APL 1, copy ya APL 2 -nya. aman. Maksudnya kalau hard copy-nya, Pak. Oh, Hard copy-nya kan harus emang dikirim lagi ke sini. oke. Laju. Pada laju. Kejar schedule, Pak. Iya, Bu. Ini target. Pak Gun, siap-siap, Pak Gun. Oke, siap selalu, Pak David. Pak David ini kayaknya ada ketertarikan perasaan nih dengan Pak Gunawan. Ayo malah ketawa lagi. Aduh, saya. iya, ada sesuatu kayaknya, Bu, ya. Ada undang di balik batu katanya jadi. Itu nah sampai sekarang sampai berpikir lain. Yang masalah APL 01 ini semua nggak, Bu? Sampai APL-nya, Bu? Yang bukti kompetensinya nih. Maksudnya gimana, Pak? Ini kan sampai 13, ini kan dari 1 halaman sampai 13 halaman, Bu, ya? Oh, APL 2. Yang ini. Iya. APL 02. Stop. Harus Sampai diisi halaman semua, Pak. Harus diisi APL-nya, Bu, semua. ya? Iya. Oh, berarti sesuai dengan yang dikirim ini, Bu, ya? Iya, benar. Exactly. Oh, iya, siap, Bu. Ini udah semua ini di sini. Udah semua di sini. Sesuai permintaan. Oke, terima kasih banyak, Bu, ya. Bicara aja, Bu. Oke, siap, Pak. Kirim ke email nanti. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang didiskusikan, kita ketemu besok di 14.30 Wita. Siap, Bu. 14.30 Wita. Siap. Di room yang sama. Langsung kita lanjut untuk pre-assessment-nya. Siap. Siap, Bu. Baiklah, terima kasih Bapak-Bapak atas partisipasinya sore hari menuju malam hari ini. Iya. Belum malam sih, masih jam 5.49 sekali. Oke, atas partisipasi saya ucapkan terima kasih. Boleh lihat sudah dari ruangan ini. Selamat Oke, sore. Bu. Sore. Sore, Bu. Baru muncul. Muncul lagi. Baru muncul. Bahayanya. Ya itu. Takut ditanya dia. Orang gagahnya PT baru muncul, ya? Wah, Spesialis pembuka sama penutup. Iya. Oh kan, Ya, iya, iya. Orang gagah PT yang baru muncul lah.
sampai Mbak Elisnya tanya-tanya ini, mana orang wajahnya ini? Iya. Orang gagah ya? Terima kasih Bu ya. Oke, Pak. Pak Ilham ini uji di minggu depan ya, Pak ya? Ya. Dicariin tuh Pak Ilham sama Mbak Elis. Boleh live sudah Bapak-Bapak sekalian. Oke, dadah semua.